Kalaupun misalnya nanti proses pembentukan buah itu kok sedikit terlambat, silahkan gunakan Vertipos. Nah, Vertipos itu tetap produknya Pak Tani juga. Dimana Vertipos itu sudah kita bahas di konten sebelumnya, dan Vertipos itu sangat lengkap untuk proses pembentukan buah, sangat lengkap sekali. Nah, itu bisa dicek nanti di konten sebelumnya. Dan salah satu dasar utamanya pegangnya, kalau pupuk kita ini bukan abal-abal ya, bukan sembarang nulis, kita sudah mulai masuk ke perkebunan, di mana pupuk kita sudah digunakan oleh beberapa perkebunan swasta besar lah di Indonesia. Itulah salah satu dasar kita mengapa kita berani memasarkan. Soal kualitas, jangan takut, kita bisa bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini di channel kita Siagen Agro, saya ditemani dengan orang yang biasa, tapi ada orang yang belum biasa Ya. Nah, ini bisa diperkenalkan dulu. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu, mana tahu ada Sohib Agro yang belum menonton konten kita sebelumnya. Ini adalah salah satu praktisi dari PT Saprotan Utama Nusantara, di mana perusahaan tersebut adalah yang membidangi mengenai seed fertilizer dan pesticide. Nah, mungkin di sini ada Bang Yuda, dan Bang Yuda bisa diperkenalkan. Ini siapa kira-kira abang ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang ya. Siang boleh, siang juga boleh. Udah menuju siang ini ya. Menuju siang. Jadi di sini pada konten ini kita ada 3 orang ya. Ya. Baut. Kita berdua udah biasa wajahnya. Ya. Dan ini ada wajah baru. Saya perkenalkan, ini adalah nama abang ini adalah Bang Rizky. Dia adalah kawan atau partner kerja kita. Ya. Jadi di sini dia tetap selalu memberikan informasi ataupun diskusi dengan saya, karena di sini adalah sebagai atasan beliau. Oke. Terima kasih untuk Siagen Agro Action. dan senior saya, Bang Yuda. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya Rizky Usman Fahri Pulungan, akrab disapa dengan Rizky. Saya berasal dari Kota Pinang, namun saat ini berdomisili di Randu Prapat, dan saya aktif di PT Saprotan per 1 September 2021. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Oke, jadi ada hal yang ketepatan sih sebenarnya di sini. Tadi dijelaskan sama Bang Rizky bahwasanya seniornya Bang Rizky dari Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Pertanian Wisu, saya juga pertanian Wisu. Kebetulan, alhamdulillah kami di sini adalah satu alma mater. Dan kalau Bang Yuda seniornya Bang Rizky, kalau Bang Rizky seniornya saya. Ya, kebetulan dan satu jurusan kayaknya ya, agronomi kemarin ya, agronomi semua. Jadi agronomi, saya agronomi, Bang Rizky agronomi, Bang Yuda agronomi, dan kami adalah satu alma mater jas merah. Jadi Wisu. saya senior Rizky, Rizky adalah senior Bang Bahut. Ya. Tapi dari segi bisnis, kami ada Bang Bahut lebih senior dari kami. Itu. Itulah Sohib Agro kan. Kalau segi bisnis ya begitulah Sohib Agro bisa dijelaskan. Ya. Kalau masalah itu inilah ya, relatif lah ya dalam hal itu. Oke, jadi saya Bagro untuk membersihkan waktu di konten kali ini kita akan membahas mengenai pupuk majemuk juga, yaitu NPK 13627. Tapi kita akan singkat-singkat saja karena tadi Bang Yuda sudah menyampaikan sudah siang, sudah lapar sepertinya. Nanti akan kita jamu makan, tenang aja. Tapi tetap siap ini, semangat ini. Ya, salam blender. Salam blender. Oke, thank you. Untuk Sohib Siagen Agro ini Ya. kita siap ini. Ya, siap terus ya? Ya, siap. Oke, demi saprotan utama yang cap Pak Tani. Oke. NPK 13627. Bang, jelasin secara singkat tentang NPK 13627, Bang, silakan. Ya, terima kasih Bang Bahut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan selamat siang untuk Sohib Siagen Agro sekalian. Kembali ke channel Siagen Agro. Di sini kita akan membahas
pupuk Majemuk. NPK 13627 ya. Ya, 13627. Sorry. Itu merek Oke. PT Saprotan Utama Nusantara. Oke. Jadi sebetulnya pupuk ini sama sifatnya majemuk. Jadi komposisinya nanti bisa dilihat. Tapi ya perlu saya terangkan juga, ini merupakan pupuk NPK plus Mg plus TE. Oke. Jadi di sini mungkin ada kandungan unsur yang berbeda. Kalau sebelumnya kan kita membahas 12-12, 17-2. Kalau ini adalah 13-6-27. Ini sebetulnya kalau kita sendiri pribadi diperuntukkan untuk tanaman menghasilkan di atas 10 tahun. Umur 10 tahun. Karena kan di situ kita lihat komposisi juga lebih banyak di nitrogen, fosfatnya ya mungkin 6% lah intinya 6%, kurang Oke. 50% ya. Dari situ kaliumnya dia ada 27%. Karena tanaman-tanaman menjelang replanting itu membutuhkan kalium yang cukup tinggi untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal. Dan di sini kita lihat itu adalah plus 4% magnesium. Jadi lebih tinggi dari 12-12, 17-2 karena seiring kebutuhan tanaman. Karena kan umur tanaman semakin tua nih, jadi semakin besar kebutuhan unsur hara yang diperlukan. Dan masalah unsur TE tadi tetap sama seperti 12-12, 17-2. Di situ tertera unsur mikro. Dan saya satu ingatkan lagi, tadi Bang Baut bilang adalah pupuk PT Saprotan Utama Nusantara, Pak Tani. Pak Tani. Jangan lupa di setiap barang PT Saprotan Utama itu ada brandnya adalah petani laki traktor nih. Oh ya, keren ya. Lambangnya traktor. Jadi setiap pupuk pasti ada logo seperti ini. Brand-brand perusahaan ada itu masing-masing. Salah satunya contohnya di fungisida kita. Di sini Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. pupuk pasti ada logo seperti ini. Brand-brand perusahaan ada itu masing-masing. Salah satunya contohnya di fungisida kita. Di sini pasti ada tetap logonya petani bawa traktor ini. Inilah logo kita. Jadi kalau pupuk produknya Saprotan apa aja? Lihat aja logonya. Pak Tani dan traktor. Kita nggak tahu ya seiring perkembangan jalan apakah nanti dirubah logo ini tidak tahu. Karena sampai saat ini kita menggunakan logo Pak Tani Mega Traktor. Karena ada beberapa petani ataupun pemakai dia tanya, Bang Bau, pada saya satu kejadian membeli satu produk yang Pak Tani katanya. Jadi kita jelaskan pada waktu itu saya di kios. Ya, ya. Kita jumpa dengan petani tersebut. Di toko pertanian lah Ya, dia ingin membeli produk cap Pak Tani. Setelah kita jelaskan, oh bukan yang itu katanya. Pak Taninya membawa cangkul. Gambarnya kata dia. Jadi saya perlu jelaskan Pak Tani kita adalah Pak Tani membawa traktor. Itu bukan membawa cangkul. bukan membawa cangkul. Jadi itulah. Oke. Setiap produk kita pasti ada brandnya, ini adalah logonya membawa traktor. Oke, kembali ke topik Bang. Untuk dosis tersendiri Bang, mengenai 13627 4 plus TE ini, berapa sih saran dari Saprotan Bang? Tetap sama. Tetap sama. Tetap Tetap sama sama. dengan apa nih kira-kira? Ya NPK sebelumnya. NPK sebelumnya. Kita penambahan bisa ya kalau kita hitung ya 1 sampai 1,5 kilogram per pokok per satu kali rotasi. Tetap sama tadi porsinya 4 sampai 5 kilogram per tahun per pokok. Karena apa? Kok sama aja sih? Tanaman muda dosisnya segitu. Tanaman menjelang replanting kok sebegitu juga? Ya kita lihat kandungannya ini berapa persen. Porsi dosis tetap sama, tapi kandungan kan berbeda, lebih banyak. Dan apabila nanti di 13627 kan fosfatnya agak sedikit nih. Iya. Nah, itu bisa ditambah dengan pupuk Vertipos. Ya, Vertipos. Kenapa kita sarankan Vertipos? Karena Vertipos di samping mendapatkan unsur fosfat, dia juga mendapatkan unsur kalsium, boron, penambahan boron, sulfur dan silika. Jadi saling melengkapi lah gitu. Jadi misalnya petani, oh kita mau bakal buah ini, calon buah kok sedikit, nah, kita bisa tambahkan Vertipos. Karena Vertipos kan komplit unsurnya, di samping dapat satu unsur, dapat unsur-unsur yang lainnya. Jadi saling melengkapi.
Itu Bang Bahu. Oke. Nah, jadi Sohib Agro sudah mendengarkan tadi sedikit penjelasan dari Bang Yuda mengenai dosis. Dosis untuk anjuran dari perusahaan itu kembali lagi ketergantungan atau melihat kondisi dari tanaman tersebut untuk masalah defisiensinya ya, unsur-unsur haranya. Kalau misalnya standar normal-normal saja silakan gunakan 3 kg sampai dengan 4,5 kg per pokok per tahun. Nah, itu Sohib Agro ya. Nah, kalaupun misalnya nanti proses pembentukan buah itu kok sedikit terlambat, silahkan gunakan Vertipos. Vertipos itu tetap produknya Pak Tani juga, di mana Vertipos itu sudah kita bahas di konten sebelumnya, dan Vertipos itu sangat lengkap untuk proses pembentukan buah, sangat lengkap sekali. Nah, itu bisa dicek nanti di konten sebelumnya. Jadi Sohib Agro jangan ragu untuk menggunakan produk 13627 dari Pak Tani ini. Silakan gunakan untuk lahan-lahan mineral ya. Benar. Kita sarankan lahan mineral. Kalau untuk lahan gambut gimana? Sudah ada di konten sebelumnya. Ada itu 13627. 7635 sorry. Spesial Ya, gambut. spesial gambut silahkan. Ini kita cerita untuk lahan mineral. Dan saya tambahin dulu, Siap. Bang Bahu. Jadi pupuk-pupuk NPK ini 13627, 1212 172 itu kan dikonsepkan untuk lahan mineral darat Oke. ya. Kita tahu kan kalau Labuan Raya ini kan dominan Ya. masyarakatnya kan menanam kelapa sawit. Ya. Adapun sebagian itu rubber karet ya. Ya. Tapi ada pula nanti beberapa petani menanam mungkin pepaya California Ya. ataupun sayur-sayuran lah. Apakah yang lagi tren? Ada beberapa petani itu nanam nanti cempoka ya, kalau kita tahu itu apa namanya? Rimbang ya. Cempoka ya. Nah, itu tidak punya untuk kelapa sawit. Nanti apabila Sohib Agro ada yang membeli di CPC Agen Agro Mandiri, bertanya, ini hanya untuk diperuntukkan kelapa sawit aja atau tidak? Oh, untuk tanaman sayuran juga bisa Bu, palawija juga bisa. Pastikan di sela-sela sawit ini kan ada beberapa petani mungkin nggak semua sawit ya Bang Baut ya. Mungkin di sela-selanya habis sawit itu replanting mungkin ada nanam saya jumpai entah semangka ataupun pepaya California. Nah, pupuk jenis-jenis NPK sawit ini bisa digunakan untuk tanaman tersebut. Jadi peluangnya ya luas. Luas bisa dimanfaatin Nah, untuk cakupannya tanaman. bukan cuma untuk kelapa sawit. Kenapa kita membahas kelapa sawit? Karena dominan di sini kelapa sawit. Tapi tidak terlepas juga semua itu kita harus melihat mengenai defisiensinya juga Defisiensi, ya. ya, Apa benar. kira-kira ini ya kekurangannya? Jangan juga misalnya perlu nitrogen yang gede di situ tiba-tiba kita kasihkan ini, tolong ya diberikan dulu tunggal lah biar normal dulu dia, baru kita berikan ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk TE-nya sendiri itu gimana mengenai TE? Apakah sama dengan konten sebelumnya yang Sama. di 12.17.2 ya? Yes, ya. Di TE-nya sama juga Sama. ya? Oke. Itu kan kegunaannya sama. Sama. Dan Manfaatnya kandungannya sama. mungkin sama juga mungkin Sama. sepertinya. Selisih-selisih ya mungkin 0,5% gitu kan. Iya. Tapi mungkin jumlahnya sedikit lebih banyak karena kan kebutuhannya semakin besar, dewasa tanaman semakin banyak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pupuk ini kita gunakan untuk tanaman, katakan tanaman muda di TM1, TM2. Kira-kira gimana? Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Tapi pengurangan dosis. Pengurangan dosis karena kan kita tadi berpatokan kebutuhan tanaman itu seperti apa sih yang kita jelaskan mendasar tadi. Kalau memang kebutuhan tanaman itu menginginkan pupuk di unsur komposisi 13627, ya kita lakukan pemupukan 13627. Kalau misalnya 12-12-17-2 menurut petani, ini kurang berasa, kita mau pakailah 1367 ini, kita beli di Siagian Agro Mandiri, itu lebih bagus lagi dan bisa kita sarankan karena kan kebutuhan tanaman yang kita bahas di konten sebelumnya kan berbeda-beda. Iya. Jadi kalau Bang Baut bertanya untuk tanaman TM ini satu apakah bisa? Bisa. Tidak untuk kemungkinan. Oke. Nah, jadi untuk 13627 sendiri, Bang ya. Kalau ini saya mau cerita-cerita ke Bang Rizky dulu nih. Oh. Nanti saya jadi salah nih sebagai junior. Susah juga nih. Bang Rizky. Siap Bang. Oke. Kadang kan petani ini ya, mau nanya juga ya, petani. Ini spek kandungannya yang tertera di Goni ini sesuai tidak dengan ekspektasinya gitu loh. Nah, ini sesuai nggak? Jangan nanti hanya
tulisan karungnya saja sekian, faktanya tidak. Gimana masalah integrasi? Mengenai tanggung jawab untuk kandungan tersebut kira-kira Bang Rizky? Kalau menurut saya sesuai dari spesifikasi yang terkandung dalam pupuk sama ininya sesuai. Oke. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan dengan Senior kita? Senior juga ya. Oke, gimana kira-kira? Karena lebih senior di kuliah dulu dan lebih senior lagi di Saprotan. Gimana kira-kira? Bingung tadi. Ah, Saudara Rizky kan bilang senior kan. Jempolnya menunjuk gini. Iya. Apakah kelemahan? Ya kan gini kan. Enggak. Pasti ke beliau. Pasti ke saya ya. Enggak lah. Ya. Siap Bang Baut, siap. Gimana kira-kira Bang? Karena hari sudah siap. siang malam. Agak ini dia melayang ya kan. So, silakan. Gimana kira-kira? Sesuai nggak? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Tanggapan Ya. saya, jadi sesuai informasi, memang kan selalu kita kan Sesuai informasi dan fakta ya. fakta. Oke. Kita selalu koneksi ke perusahaan yang di Semarang. Kan Bang Baut menanyakan ada nggak sih garansi? Tapi Iya. cuma tulisan di karung Bang. Iya benar. Nanti kita pakai, petani kecewa. Iya. Sebagai produsen malu. Iya. Dia bilang abal-abal lah atau apakah. Jadi informasi yang kita dapatkan dan fakta di lapangan, kita berani. Kenapa? Kita memang ada uji lab. Uji lab kita ada 1. Kemudian kita memang sudah masuk ke perkebunan kelapa sawit. Kenapa saya bilang begitu? Ya dasarnya apa buktinya? Dari penggunaan nama CV Saprotan menjadi PT Saprotan Utama Nusantara. Kenapa CV Saprotan Utama mengganti nama PT Saprotan Utama Nusantara? Karena kami sekarang pihak PT Saprotan Utama Nusantara sudah tender-tender ke kebun, memasukkan produk-produk ini di kebun. Di mana notabene ya, perusahaan perkebunan kan nggak sembarang dia mau nerima pupuk. Berarti kan dia mau minta juga uji lab, dan dia mau tahu sih profil perusahaan PT Saprotan seperti apa. Jadi kan sudah jelas dasarnya seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi pihak PT Saprotan Utama Nusantara ini sudah memiliki uji lab. Dan salah satu dasar utamanya pegangnya, kalau pupuk kita ini bukan abal-abal ya, bukan sembarang nulis, kita sudah mulai masuk ke perkebunan-perkebunan, di mana pupuk kita sudah digunakan oleh beberapa perkebunan swasta besar lah di Indonesia. Itulah salah satu dasar kita mengapa kita berani memasarkan. Soal kualitas jangan takut, kita bisa bertanggung jawab. Oke. Terima kasih kepada Bang Yuda untuk penjelasannya tentang pupuk NPK 13627, yang mana pupuk tersebut itu kita tujukan untuk tanaman menghasilkan di atas 10 tahun ya, usia 10 tahun. Nah, masalah keraguan dari Sohib Agro tentang spek kandungan yang terkandung di dalam pupuk tersebut, jangan ragu, mereka tetap bertanggung jawab dalam hal itu. Dan mungkin untuk ke depan kita juga butuh hasil laboratorium yang memang menunjukkan data-data yang data-data pendukung untuk kandungan tersebut Bang. Dan ini pupuk juga sudah SNI Bang ya, SNI. Jadi kita jangan khawatir tentang legalitas kandungan yang terkandung dalam pupuk tersebut. Dan tambahan Bang Baut Oke. sedikit. Jadi selain NPK ini kita juga kemasan 50 kilo ya. Kita juga ada kemasan 1 kilo. Ada 1 kilo. 1 kilo itu bahannya biasa KNO3. KNO3 kita juga ada. Itu bisa diaplikasikan, kita tabur bisa, dan kita sprayer atau semprot juga bisa Bang Baut. Next konten akan kita bahas. Selalu aja sabar gitu. Ya. Kita belum minta uang endorse. Karena saya udah gak sabar ini, apalagi ini herbisida ya kan. Oh ya, herbisida nanti akan kita bahas. Next konten akan kita bahas. Siap. Oke. Nah, jadi Sohib Agro mungkin karena hari juga sudah siang. Nah, mungkin ini akan kita padakan. Tapi kami akan menambahkan sedikit kepada Sohib Agro bahwasanya silakan hubungi nanti nomor kontak beliau PT Saprotan Utama Bang Yuda. Nanti Bang Rizky juga kita terangkan di sini. Apabila ada kendala-kendala silakan hubungi, dan mau tanya-tanya juga silakan hubungi. Dan buat Sohib Agro ingin membeli langsung ke toko pertanian yang di daerah Labuan Batu Raya, silakan hubungi nanti UD Siagian Agro. UD Siagian Agro untuk di tokonya. Nah, ya, nanti kalau untuk ada toko-toko pertanian, toko-toko pupuk ingin membeli
secara langsung silakan hubungin kontak dari CP Siagian Agro Mandiri. Nanti silakan pesan langsung. Dan transportasi juga disiapkan kok dari CP Siagian Agro Mandiri. Jangan Jangan takut khawatir ya, Bang Maud ya. Ya. Jangan khawatir ya. Oke, terima kasih Sohib Agro sudah menonton di video kita kali ini. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dan kami doakan murah rezeki dan sehat selalu, terhindar dari virus-virus yang sekarang lagi tenar. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar kami lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang beredukasi, yang mengedukasi Sohib Agro semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.